ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah hadrati aimatul ba'di min tahdina wa syuhada'i wa salihin wal fuqaha'i wal muhaddisin wa qurra'i wa sadati syafi'atil waqi khususan sahibu hadal kitab safinat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumailah ruhi husun almarhum al-maghfur laki jan warsanusi bin haji maksud. Sumailah ruhi husun almarhum al-maghfur laki ay haji miftahul ulum min ki ay haji abdul haq. Sumailah ruhi husun almarhum al-maghfur laki ay haji Muhammad Syafi'i Hazami bin haji Muhammad Sulaiman. Sumailah ruhi husun almarhum al-maghfur laki ay haji Ahmad Bahru Mufti Ruhiyat bin ki haji Muhammad Ruhiyat. Sumailah ruhi ya Haji Abu Yasir bin Nasir bin Adam Sumailah ruhi husun almarhum al-maghfur laki haji Muhammad ya Haji Bunyamin bin Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi barakatihi bidaraini amin. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Inda takbiratil ihrami wa indar ruku'i wa indal i'tidali wa indal qiyami minat tasyahudil awwali. Pasal ini, bab ini insyaallah akan menerangkan disunahkan mengangkat kedua tangan ketika kita sholat fi arba'ati mawadi'a, di dalam 4 tempat sunnah mengangkat tangan. Mengangkat tangan ke atas ke sini ya. Ini mengangkat tangan ke sini nih. Ya, ini siapa tuh? Ibu jari ya. Ibu jari itu pas lempengan sini ya. Pentilnya ini nih. Pentilnya kuping. Dan telapak tangan di atas bahu ya sini. Itu. Dan ininya apa tuh? Jari-jarinya enggak dikepelin, enggak didapetin ya, dijeberin begitu. Itu ya. Pasal ini menerangkan tentang itu, tentang disunahkan mengangkat kedua tangan
ketika sholat di dalam 4 tempat. Ini sunnahnya sunnah hayat. Karena dalam sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat apabila dia lupa tidak disunahkan sujud sahwi. Beda sama sunnah ab'ad, apabila dia lupa tidak mengerjakan maka disunahkan sujud sahwi. Ya, niatnya sujud bacaan sujud sahwinya apabila dia lupa ya membaca tasbih, dan apabila ia sengaja meninggalkan sunnah ab'ad yang munasabah, bacaannya istighfar. Ya, yang munasabah bacaan sujud sahwi apabila dia lupa membaca tasbih, dan apabila dia sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, contoh seperti kunut itu termasuk sunnah ab'ad. Apabila dia ditinggalkan dengan sengaja, disunahkan dia sujud sahwi. Ya, nah yang munasabah bacaannya kalau dia sengaja istighfar, karena dia ada unsur kenakalan, gitu. Ya, itu menurut fuqaha ya. Tuh di madhab Syafi'i itu seperti itu. Ya, nah ini yusannu raf'ul yadaini. Disunahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a, di dalam 4 tempat. Yang pertama inda takbiratil ihrami. Ya, yang pertama ketika takbiratul ihram. Ya, permulaan sholat takbiratul ihram ini kan ada takbir intikal, ada takbir intikal, ada takbiratul ihram. Kalau takbir intikal mah ya menandakan putusnya satu rukun mau ke rukun yang lain, dia perpindahan ya. Rukun yang ini udah selesai, dia mau pindah ke rukun yang lain, itu ada intikal, ada takbir intikal. Contoh mau ruku, dari kita berdiri begini ya, mau ruku ataupun dari bangun ruku ya, sami Allah mau ke itidal, itu kan takbir. Nah itu namanya takbir intikal. Nah, adapun takbiratul ihram, kenapa disebut takbiratul ihram? Karena dari semenjak itulah apa yang dihalalkan sebelum sholat, ketika sholat menjadi haram. Makan, halalkan makan, minum di luar sholat ataupun ketika tidak sholat. Nah ketika sholat menjadi haram, makanya disebut takbiratul ihram. Tuh. Nah, sunnah mengangkat tangannya, Pak. Misalnya ada yang enggak mengangkat tangan, apakah sah sholatnya? Sah. Ya. Dan hukum tadi, hukum mengangkat kedua tangan kedua tangan ketika sholat ini sunnahnya sunnah hayat, yang apabila dia tinggalkan dia tidak disunahkan sujud sahwi. Tuh. Ya. Cuman ada pendapat yang menyatakan makruh kalau enggak dilaksanakan. Itu yang pertama, sunnah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allah
Ya, kalau di madhab Syafi'i ini disertai dengan niat, ya. Qasdu syai'in, niat itu ya. Ngemaksud. Gitu. Jadi untuk batasan tangan ataupun harus seperti apa takbiratul ihram itu, ya. Kalau di sini ya dicontohkan ataupun diibaratkan ini tangan. Nah, ini kedua ibu jari ini pas pentilnya ini. Ya, pentilnya kuping diangkat dan ini dilebarin di atas bahu. Ya. Apa tuh? Telapak tangan. Allah. Nah, jangan begini. Ya, jangan ataupun jangan begini. Allahu Akbar. Jangan. Ya, ke sini aja. Allahu Akbar. Ya. Dan ini seperti ini ya. Jadi ini yang kiri ditutup sama yang kanan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kejelekan ditutup dengan kebaikan. Ya. Di sini ditaruh agak cenderung di atas perut, di bawah dada. Ya. Gitu Pak. Di madhab Syafi'i, ahli-ahli fuqaha, ahli-ahli fikih memposisikan tangannya di atas perut, di bawah dada, agak cenderung ke kiri. Karena di sebelah kiri ini adanya ulu hati di sini. Ya. Jadi naruh tangan ini nih ya, setelahnya takbiratul ihram di atas perut, di bawah dada, agak cenderung sedikit ke sebelah kiri. Tuh ya. Allahu Akbar. Tuh. Jadi di atas perut, di bawah dada. Itu. Yang kedua, sunnah mengangkat tangan wa indar ruku'i. Yang kedua, sunnah mengangkat kedua tangan ketika mau ruku. Mau ruku, kita berdiri habis baca surah, ya, habis Fatihah, lanjut ke surah, habis surah kita akan ruku. Nah, sunnah mengangkat tangan. Ya. Allahu Akbar, ruku. Indar ruku'i. Tuh dua Pak tuh yang sunnah. Ya. Wa indal i'tidali. Yang ketiga ketika dia i'tidal alias bangun dari ruku. Ya. Mau ruku diangkat tangannya, mau bangun dari ruku diangkat tangannya. Wa indal i'tidali. Dan ketika dia bangun dari ruku, yaitu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu ya. Itu yang ketiga. Ya, sunnah mengangkat kedua tangan. Yang terakhir yang keempat, wa indal qiyami minat tasyahudil awwali. Yang nomor keempat, disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Tuh, ya. Itu sunnah mengangkat kedua tangan. Kalau rakaat pertama dari kita sujud jangan diangkat karena tidak ada lagi kesunahan selain yang 4 tempat ini. Ataupun ada orang semua bangun dari semua rakaat ya, mau ke rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, dia ke atas begini, banyak itu, ya banyak itu, yang seperti itu. Padahal yang disunahkan itu cuma 4 tempat yang sunnah ngangkat tangan, ya. Yang terakhir ketika bangun dari tasyahud awal, nih tasyahud awal otomatis si sholatnya yang 3 rakaat ataupun yang 4 rakaat. Karena kalau subuh tidak ada tasyahud awal. Langsung kedua rakaatnya tasyahud akhir. Ya.
Nah, tasyahud awal gitu, bangun dia angkat tangannya. Allahu Akbar. Begitu. Itu sunnah. Jadi satu, ketika takbiratul ihram. Dua, ketika bangun ketika mau ruku, ya, wa inda ruku'i. Yang ketiga, wa indal i'tidali. Yang ketiga, ketika bangun dari ruku. Yang keempat, ketika dia bangun dari tasyahud awal. Naik dia ke atas berdiri, dia sambil baca takbir, intikal, dan dia diangkat tangannya ke sini ke atas. Ya, Allahu Akbar, begitu. Tuh 4 tempat, Pak. Nah, selain yang 4 tempat ini tidak disunahkan mengangkat tangan. Karena ini memang masih banyak terjadi di kita di sini, ya. Semuanya ya rakaat pertama diangkat, rakaat kedua, ketiga sampai keempat. Padahal di sini dikatakan tidak, selain yang 4 tempat ini tidak disunahkan mengangkat kedua tangan ketika sholat. Paslun syurutus sujudi sab'atun wallahu alam bissawab. Insyaallah minggu yang akan datang kita ke bab ataupun pasal tentang syarat-syarat sujud. Jadi ini diperinci dari awal, ya, dari niat kemarin, terus Fatihah, ya, kemarin syarat-syarat Fatihah, tahsid Fatihah, terus sekarang pasal yang sunnah mengangkat tangan, kedua tangan. Nah, insya Allah besok kita akan membahas tentang syurutus sujudi, syarat-syarat sujud. Ini dari awal sampai akhir rukun-rukun sholat diperinci di sini, ya. Barangkali ada yang bertanya. Barangkali ada yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab.